Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kuntum tas tastiruna tastiruna ayyas ada alaikum sam'a sam'ukum wala absarukum wala juluzukum walakin zantum annallaha la ya'lamun katsiran mimma ta'malun. Sadaqallahu. Alhamdulillah, kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari Diam. ini kita diberikan iman nikmat Islam sehingga kesehatan untuk selalu mengikuti dan rutin kita, yaitu melanjutkan kajian-kajian minggu yang lalu, itu di dalam surat yang baru dibacakan tadi. Tolong dibaca terjemah. Nah, silakan dibaca. Tuh. Salah. Aku. Ya, silakan. Ini udah belum ya? Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian, pendengaran, penglihatan, dan kulitmu kepadamu. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Mereka itu berbuat dosa dengan terang-terangan karena mereka menyangka bahwa Allah tidak mengetahui perbuatan mereka, dan mereka tidak mengetahui bahwa pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka akan menjadi saksi di akhirat kelak atas perbuatan mereka. Ya, ini sudah disebut di dalam surat 41 ayat 22. Low battery, please charge. Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian, pendengaran, penglihatan, dan kulit kamu. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan mereka itu berbuat dosa terang-terangan karena mereka menyangka bahwa Allah tidak mengetahui perbuatan mereka, dan mereka itu mengetahui bahwa pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi di akhirat kelak atas perbuatan mereka. Jadi manusia itu kebanyakan memang seperti itu, bahwa dia melakukan perbuatan maksiat secara terang-terangan dan bahwa dia mengira bahwa Allah itu tidak akan tahu, tetapi semuanya itu diketahui oleh Allah, ya kan? Jadi orang berbuat dosa terang-terangan katanya tidak ada resiko, tidak ada apa-apa, makanya terjadilah berbagai macam penyimpangan di dalam kehidupan manusia, bahwa karena kebodohan mereka, karena ketidaktahuan mereka terhadap apa yang disampaikan oleh Allah di surat 41 ayat 22 ini.
Karena mereka hanya menyangka-nyangka saja. Jadi dalam hidup itu tidak bisa kita berprasangka bahwa itu Allah tidak tahu. Tetapi kita harus tahu karena begitu kita dilahirkan, mulai ditiupkan roh itu menjadi manusia yang sempurna. Ya kan? Sempurna pendengarannya, sempurna penglihatannya, sempurna akalnya, dan sempurna pikirannya, sempurna bentuknya. Dan untuk menjadi manusia yang sempurna itu, maka dibekalilah manusia dengan asupan wawasan pengetahuan, yaitu yang ada di dalam Al-Quran untuk membimbing kesempurnaan itu menjadi manusia yang sempurna nantinya di akhirat tidak bermasalah. Kalau di dunia mungkin bisa saja kita berlaku tidak jujur, tidak adil, ya, berlaku curang atau korupsi, ya kan, bisa saja untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu kita masing-masing. Tetapi di akhirat nanti kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, Allah yang punya segala yang ada di langit dan di bumi, termasuk diri kita sendiri. Lanjut. Derajat dan status manusia di antara makhluk Allah. Derajat mulia, derajat mulia manusia, derajat 4 malaikat, derajat 3 malaikat. Derajat mulia dan derajat 4 ada manusia, derajat 3 malaikat, derajat 2 iblis dan syaitan, derajat 1 flora dan fauna, derajat 0 adalah alam semesta. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di dalam grafik ini, ya kan, sebelum manusia diciptakan itu Allah ciptakan dulu alam semesta. Alam dulu diciptakan oleh Allah untuk tempat manusia hidup. Kemudian baru flora fauna, ya kan? Kemudian ganti dong Om. Nah, ya. Ganti. Kemudian Mana ganti? dari segi derajat, yang kedua itu satu lagi iblis, setan, ya. Kemudian ada malaikat, yang keempat manusia diciptakan. Nah, jadi derajat yang paling tinggi di antara ciptaan-ciptaan Allah, mulai dari alam semesta, flora, fauna, iblis, malaikat, manusia adalah derajat yang paling tinggi. Kenapa? Manusia itu dibekali dengan berbagai macam aktivitas seperti pendengaran, penglihatan, hati, dan pikiran. Ya. Kemudian dia harus diciptakan oleh Allah dengan sempurna. Tidak sesempurna malaikat. Manusia lebih sempurna dari malaikat. Nah, kenapa? Kalau manusia itu mulai dari dia bisa memahami apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah, dia tahu kenapa dia dibekali akal dan pikiran. Dan dibekali pendengaran, penglihatan, hati, dan pikiran. Kalau malaikat, ilmunya hanya khusus. Ada malaikat hanya pencabut nyawa. Nyawa itu ilmunya cuma itu saja. Mau baca. Penjaga gunung, ya kan? Untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, meniup trompet. Nah, ada spesialis masing-masing. Ada yang mengatur bumi.
Ada yang mengatur angin. Ada Mengarah. yang mengatur hujan. Ada yang mengatur tumbuh-tumbuhan. Dan itu hanya tugas malaikat. Malaikat itu hanya jurus-jurusnya itu saja. Ada malaikat yang penjaga surga. Ada yang malaikat penjaga pintu neraka. Nah, itu malaikat tugasnya seperti itu. Nah, jadi derajat yang paling tinggi di dalam kehidupan itu diciptakan oleh Allah itu adalah manusia. Manusia bisa menjadi malaikat, ya kan? Kadang-kadang juga manusia itu bisa menjadi iblis dan setan. Gitu. Nah, itu beda. Tapi malaikat juga bisa menjadi manusia kalau dia diutus oleh Allah untuk menyerupai manusia. Seperti malaikat Jibril diutus oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dia serupa seperti manusia. Seolah-olah mengajarkan kepada manusia itu adalah manusia juga, tetapi adalah jelmaan menjadi manusia. Kalau iblis juga sama, untuk menipu manusia yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, juga bisa menyerupai manusia. Kalau perilaku manusia itu sudah wujud-wujudnya bermasalah, wujud-wujudnya menjadi manusia yang serakah, yang menggunakan hawa nafsunya, mengutamakan hawa nafsu dan akalnya, berarti manusia yang dipengaruhi oleh iblis setan itu. Nah, jadi jurus untuk keburukan, kejahatan itu semuanya bisa melekat kepada manusia. Kadang-kadang manusia menjadi iblis, menjadi setan, ya kan? Kadang-kadang manusia itu menjadi malaikat, seolah-olah menjadi orang suci. Nah, tetapi manusia ini bisa dirasuki oleh malaikat dan bisa dirasuki oleh iblis dan setan. Nah, jadi kalau manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah mengutamakan imannya, kemudian mengatur akalnya dan mengatur nafsunya, inilah manusia yang sempurna, beriman, kemudian berakal, nafsu diatur oleh iman dan akalnya. Tapi kalau manusia diatur oleh nafsunya, berarti manusia itu dipengaruhi oleh setan. Tapi kalau manusia dipengaruhi oleh malaikat, berarti manusia yang suci, ya, sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita lanjut. Baca tuh. Saya. Ya, baca. Saya. Tunggu. Saya. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk keredahan Allah. Kami tidak memiliki alasan dari kamu. Ya. 76 ayat 9. Ya. Jadi di dalam surat 76 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala. Ya enggak lah. Nah, kamu ngapain beli Telkomsel? Sesungguhnya. Nah, kalau Allah itu selalu mengatakan sesungguhnya. Kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharap keridaan Allah. Jadi kalau Allah mengatakan kami, berarti kami dan malaikat itu memberi makan kepada manusia hanya untuk mengharap ridha Allah saja. Nah, jadi kita diberi makan karena ridha Allah saja. Kami tidak mengendaki balasan dari kamu. Allah tidak butuh balasannya. Ya, dari kamu
dan tidak pula ucapan terima kasih. Jadi manusia itu hanya diberi makan oleh Allah karena ridha Allah. Nah, jadi oleh sebab itu manusia juga harus sama dengan itu. Kita melakukan sesuatu perbuatan karena ridha Allah, bukan ridha yang lain. Nah, Allah menunjukkan bahwa ketegasan bahwa kita melakukan sesuatu kebaikan kepada siapapun karena Allah saja dan tidak perlu mengharapkan balasan ucapan terima kasih. Tidak mengharapkan. Ini bahwa kita itu memahami hal Quran ini. Kenapa Allah memberikan makanan kepada kita? Karena ucapan hanya keridaan saja. Tidak berharap, tidak mengendapi balasan. Ya. Kadang-kadang orang, kalau dia memberi, dia minta balasan yang lebih banyak. Kalau misalnya dia mendidik anaknya, misalnya menjadi anak yang soleh, supaya kesolehannya dapat balasan, dia tidak soleh atau tidak soleh. Jangan begitu yang dikehendaki. Tetapi hanya kita mendidik anak kita, memberi makan anak kita karena ridha Allah. Karena Allah yang memberikan keridaannya kepada kita. Jadi, apapun yang dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari, kita hanya karena dititipkan oleh Allah, diamanatkan oleh Allah kepada kita, anak, keluarga, semuanya anak mencari keridaan Allah aja. Tidak perlu balasan. Jadi kalau orang tua yang sudah tua, kemudian anaknya tidak peduli kepada dia, ya jangan diharap yang seperti itu, nanti berpikirnya terlalu panjang dan tidak beres-beres. Berarti kita mengharap balasan yang seperti itu. Ucapan terima kasih tidak perlu. Makanya itu kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan itulah yang akan kita tuai nanti di kemudian hari. Kebanyakan orang melahirkan anak, membesarkan anak supaya anaknya berbalas jasa kepadanya. Tidak seperti itu. Begitu juga guru-guru ngajar si muridnya, mengharapkan pemberian dari muridnya. Jangan seperti itu. Kita ngajar yang ngajar aja. Ya, mengajarkan yang benar saja, tidak mengharapkan ucapan terima kasih pun tidak perlu. Apa yang kita tanam itu adalah kebaikan-kebaikan karena ridha Allah. Lanjut. Beb. Udah baca. Ya. Mursid, no. Ayahnya Hisham. Ayah Hisham. Itu belum ada Kak. Oh ini selatih. Jamnya. Dengan kitab itu ya Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang-terang dengan menunjuk mereka ke jalan tersebut. Di dalam surat 5 ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahi manit taba'ani dua salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yahdihim ila siratin mustaqim. Dengan kitab Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridaannya. Nah, jadi dengan kitab, apa artinya dengan kitab? Dengan memahami apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran itu. Bukan kitab itu dibawa-bawa kemana-mana, tetapi tidak dibaca dan dipelajari dan dipahami. Dengan kitab yang dibaca, dipahami, diprogramkan, dilaksanakan menjadi gaya hidup kita dalam kehidupan sehari-hari, itulah mengikuti keridaannya dengan jalan keselamatan.
Kemudian dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya. Orang yang sudah memahami kitab, yang sudah terkumpul ayat-ayat Allah di dadanya karena dia belajar, karena dia memahami ayat-ayat itu, maka dikeluarkanlah orang itu dari gelap gulita, darinya bodoh menjadi pinter. Nah, makanya orang-orang bercahaya hidupnya itu karena dia sudah memahami masalah hidup dan kehidupan di dunia ini. Nah, ini gelap gulita. Jadi orang gelap gulita adalah orang-orang bodoh yang tak tahu petunjuk Allah. Dan kepada cahaya yang terang benderang seizinnya. Dengan izin Allah itulah, kalau kita mempelajari ayat Allah, kita usahakan bagaimana kita misalnya keluar dari kebodohan dan kezaliman. Nah, jadi orang-orang zalim dalam dunia itu adalah orang-orang yang bodoh, ya kan? Bekerja tanpa aturan, berjalan tanpa petunjuk. Nah, dengan cahaya itu akan terang benderang dengan seizinnya. Mana anak abang mana? Dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Jadi orang-orang yang memahami kitab, yang memahami pelajari kitab, Al-Quran itu terkumpul di dalam dadanya, Allah lah yang membuat dia menjadi pintar. Allah lah mengeluarkan dia dari gelap gulita itu sendiri. Jadi kalau kita mau jadi pintar, pelajari Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benar. Kita lanjut. Nenek. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kencang. Nenek. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu adalah diminta pertanggungjawaban. Ya, di surat 17 ayat 36. Kelihatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, dan janganlah kamu dilarang nih, jangan. Oh, dia butuh Jangan waktu. kamu mengikuti apa yang tidak kamu mempunyai pengetahuan tentangnya. Tapi lebih Kalau murah tidak lebih punya bagus. pengetahuan jangan diikuti. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Nah, jadi kita diberikan bekal oleh Allah itu adalah indera yang ada dalam diri kita itu, pendengaran, penglihatan, hati, ya kan? Itu diminta pertanggungjawabannya. Jangan sembarangan menggunakannya. Jadi hati kita harus bersih, penglihatan kita harus terang, jelas, pendengaran kita harus jelas, pikiran kita harus lurus. Nah, itu sebab nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Mana saja kamu gunakan penglihatan kamu, mana saja kamu lakukan pendengaran kamu, kemana saja kamu gunakan akal kamu, kemana saja kamu gunakan organ tubuh kamu untuk melakukan ucapan, pendengaran, penglihatan, dan hati kamu. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Nah, ini ayat ini harus menjadi pegangan kita. Jangan kita ikut-ikutan. Sebab kalau ikut-ikutan berarti kita menjadi orang yang bodoh tadi. Orang dungu, yang gelap gulita, kata si Rocky Gerung. Jadi kedunguan itu jangan dipelihara. Yang dipelihara itu adalah kecerdasan supaya kita terang benderang. Jadi kalau orang dungu ya mengikuti apa kata ustadznya yang apa? Yang ustadz yang abal-abal atau ustadz yang asal-asalan, ada di dalam sebuah WA mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah bukan orang yang terakhir. Yang itu adalah Muhammad itu ada. Bahwa Allah itu siapa? Adalah kita sendiri. Itu tidak bisa diikuti itu. Kalau
Kita tidak punya ilmu, kita ikuti aja. Banyak orang mengamin-aminkan seperti itu. Ada juga seorang pastor yang menjadi dai yang mengatakan bahwa dia mengajarkan dengan bahasa Arab. Nah, Trinitas diajarkan kepada manusia. Jadi orang-orang Islam yang bodoh yang tidak tahu Al-Qur'annya, dia mengamin-aminkan semua. Itulah kita dibodohi oleh orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik. Ini perlu kita waspadai dalam kehidupan kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang tersesat. Kalau orang tersesat berarti kita ikut rombongan iblis nanti di hari kiamat. Lanjut dibaca. Siapa? Tim. Susna belum baca. Saya. Sudah. Dan sesungguhnya Ya. surat 1 ayat 179. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahat kebanyakan dari jin dari manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak memberinya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipengaruhi untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipengaruhi untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lain. Lalai. Jadi di surat 7 ayat 179, ya kan? Bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yabsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adalla ulaika humul ghafilun. Ya, seperti yang dibaca oleh Anan tadi. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Siapa? Kita berpeluang dah untuk memenuhi isi neraka jahanam. Pasti berpeluang karena kita manusia. Itu masuk api neraka itu adalah peluang untuk manusia. Jin dan manusia kebanyakan. Sapi, kambing, kerbau, ayam tidak masuk ke dalam neraka. Batu juga, gunung juga tidak. Tapi isi neraka jahanam itu adalah jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Itulah calon masuk neraka itu. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Calon masuk neraka. Dan mereka itu mempunyai telinga, tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Calon masuk neraka juga. Mereka itu sebagai binatang ternak. Jadi orang-orang yang tidak menggunakan hati, pendengaran, penglihatan, itu seperti binatang ternak, seperti ayam, kambing, Lu pakai sepatu. Bahkan mereka itu lebih sesat sepatu. lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi orang-orang yang lalai itu diibaratkan manusia itu seperti binatang ternak. Anggota dewan yang terbanyak sekarang kebanyakan adalah orang-orang yang mengejar jabatan, tapi tidak menggunakan pendengaran dan penglihatannya. Ini masalahnya akan masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi isi anggota dewan ngapain coba?
isi neraka jahanam itu adalah orang-orang yang tersesat Rakyat nggak tadi pernah nanya rakyat. karena lalai, ya sudah menggunakan hawa nafsunya, menggunakan akalnya, Mana ada tidak menggunakan gambar imannya. monyet? Mana gambar Inilah monyet? orang-orang yang lalai. Mana monyetnya mana? Ini. Nggak ada. Nah, udah sampai di sini ya. Ya. Kajian kita pagi hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.